Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, dan saya banggakan. Mari hari ini kita belajar IPS, anak-anak ya, dengan materi interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang A, kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang ke satu, sejarah ASEAN. Yang A, latar belakang terbentuknya ASEAN. Latar belakang sejarah serta rasa senasib dan sepenanggungan. Kita tahu bahwa negara-negara di Asia Tenggara ini ya, mayoritas pernah dijajah oleh bangsa barat. Karena pernah dijajah oleh bangsa barat, maka punya rasa senasib dan sepenanggungan untuk mendirikan organisasi ASEAN ini. Anak-anak, kita lanjutkan. Membentuk organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya disebut ASEAN. Karena tadi sudah Pak Guru sebutkan, karena ada senasib dan sepenanggungan, karena rata-rata pernah dijajah oleh bangsa barat seperti Inggris, ya, Belanda, ya, Spanyol, ya, dan lain-lain. Sehingga karena punya rasa senasib dan sepenanggungan, akhirnya membentuk organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang selanjutnya disebut ASEAN. Dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, ditandatangani di kota Bangkok oleh utusan Menteri Luar Negeri 5 negara pendiri ASEAN. Ini anaknya, pendiri ASEAN itu Indonesia, ya, diwakili oleh Adam Malik, ya. Selanjutnya Malaysia, Tun Abdul Razak. Setelah itu Filipina, Narcisco Ramos, dan Thailand adalah Tanang Koman. Singapura, S. Rajaratnam. Ya, anak-anak, 5 wakil negara ASEAN ini yang merupakan Menteri Luar Negeri pada waktu itu, ya, yang mendirikan ASEAN ini, ya. Nah, ini adalah perwakilan 5 negara yang membentuk dan mendirikan organisasi ASEAN. Kita lanjut. Tetapi anak-anak, pada perkembangan berikutnya, jumlah negara-negara ASEAN itu bertambah menjadi 10, yaitu bertambah Brunei Darussalam, bertambah Vietnam, bertambah Myanmar, Laos, dan Kamboja. Lanjut. Tujuan negara ASEAN. Beberapa tujuan ASEAN yang terdapat pada ASEAN Charter pada tahun 2007, yaitu pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai berorientasi pada perdamaian di kawasan. Jadi negara-negara ASEAN ini sepakat untuk berdamai, sepakat untuk saling menjaga keamanan, sepakat untuk menjaga stabilitas, sepakat untuk tidak bermusuhan di antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, lalu anak-anak, meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik. Ya, jadi untuk meningkatkan ketahanan, ya harus kerjasama politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya yang lebih luas. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal, seperti nuklir, ya, bom pemusnah massal. Nuklir itu bom pemusnah massal, satu diledakan, jutaan orang akan, ya, tewas. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara sepakat untuk tidak memiliki senjata pemusnah massal. Lalu anak-anak, ya, menjamin bahwa
rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Jadi negara-negara ASEAN ini sepakat untuk berdamai dengan negara-negara di luar anggota ASEAN, tidak bermusuhan, rukun ya, dengan prinsip adil, demokratis, dan harmonis. Dan negara-negara ASEAN ini, negara-negara anggota ASEAN ini juga sepakat untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik. Jadi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Misalkan ada anggota ASEAN yang unggul dalam bidang pendidikan, maka anggota ASEAN ini akan membantu anggota ASEAN yang lemah di bidang pendidikan. Misalkan anggota ASEAN ada yang ekonominya kurang, ya, pendapatan per kapitanya kurang baik, maka anggota ASEAN yang sudah kuat dan ekonominya sudah tinggi per kapitanya akan saling membantu dan timbal balik anak-anak ya. Kita lanjut, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan ya, materinya kita lanjutkan di minggu depan. Anak-anak, saran Pak Guru, tolong kalian lihat YouTube dan di bawahnya kolom komentar itu tolong dikomentari sesuai dengan nama kalian sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajarannya Pak Guru di channelnya Pak Guru ini, di channel YouTube Pak Guru ini anak ya. Contohnya Yusuf 8A. Contohnya lagi ya, Muhammad 8C. Jadi nama digandeng dengan kelasnya anak-anak ya. Itu saja yang Pak Guru sampaikan di pertemuan kali ini. Adapun materi berikutnya Pak Guru lanjutkan di minggu depan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.